as long as you know why you start this brand and start this business, it's good enough. Itu jadiin anchor. Bukan berarti itu harus menjadi identitas brand dia saat itu juga. Be agile sehingga every quarter, every semester, you can still develop a relevant campaign, relevant brand, tapi nggak kehilangan jati diri. Ketika kita ngomongin brand dengan inner work-nya, artinya mereka betul-betul mau mendalami semua hal yang mungkin pada akhirnya membutuhkan mereka untuk jujur, supaya pada akhirnya mereka pun tuh juga tahu their core truth, dan pada akhirnya bisa mendefinisikan what's their core purpose dong gitu. Dan akhirnya si brand tersebut juga jadi punya satu esensi, satu komitmen yang kuat banget kita gunakan untuk menjadi the value proposition, hal yang membuat kita juga jadi bisa punya position yang kuat di market gitu ya. Before a brand can speak to the world, it needs to understand itself. But the truth is, most brands try to skip this part. And when they do, it always shows in their culture, their communications, and the way people feel about them. Welcome back to the Brand Home. Today, we want to talk about the inner work of branding, why it matters, why brands avoid it, and what changes when they finally do it. Hello. Hi, happy Monday. Happy Monday. Another Monday, another new topic. Kita bahas apa hari ini? Mungkin kita bisa start dengan salah satu pattern yang sering kali aku temui kali ya. Kadang aku merasa ketika kita membantu klien, ada beberapa hal yang kayaknya tuh kebanyakan istilahnya menjadi sebuah kebiasaan. Di mana brand owners atau klien minta cara cepat, atau bahkan terkadang mereka langsung mau jump into conclusion, logonya jadi sebagus apa nih kalau mau melakukan rebranding gitu contohnya atau mau develop their brand further. Yes. Tampilan saya bagusnya gimana? Betul. Gitu. Even misalnya ketika kita kan selalu mulai dengan brand strategi ya di awal. Let's say dengan brand essence gitu. Sebelum mereka memaknai atau bahkan mungkin memahami terlebih dahulu deh dari sisi brand essence-nya gitu ya. Mereka langsung pengen tahu, berarti nanti essence ini jatuhnya di campaign jadi kayak gimana nih gitu. Oke. Padahal kan sebenarnya kayaknya ada banyak hal di dalam esensi itu yang mungkin harus mereka hayati, yang harus mereka betul-betul pahami, dan pada akhirnya mereka tahu bagaimana harus mentranslasikan si brand essence tersebut, ya nggak sih? Brand essence tuh gimana cara menjelaskannya sih kalau ke teman-teman, ke viewer gitu yang mungkin masih kurang grasp juga nih, what is brand essence and why do you need that? Is it part of the inner work of brand yang kita mau bahas hari ini? Karena hari ini kita akan bahas kurang lebih mungkin probably 4 topik kali ya. Yang pertama, what inner work of branding actually means. Karena kita selalu menganalogikan brand itu kan kayak manusia. Betul. Ya. Manusia kalau lagi mau work on themselves itu biasanya yuk kita look at ourselves, being reflective. So how we can be a better version of ourselves setelah kita memahami kekurangan, kelebihan, and opportunity yang kita bisa ambil as a person. Berarti sama kayak sama brand dong ya. Yep. Kurang lebih. Terus habis itu we also wanna discuss about apa sih yang terjadi kalau brand skip that inner work gitu. Langsung kayak tadi kamu bilang ketujuan bikinin saya logo dong atau bikinin saya website dong tanpa mungkin understanding what is it that you want to communicate as a brand. Terus yang menariknya lagi itu adalah kalau kita langsung ke arah situ, skipping the inner work, what will happen and what will also happen if we don't skip it. Ya. Jadi semoga sih ini bisa memberikan pandangan yang cukup menyeluruh ya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi building brands atau mungkin para brand leaders like CEO of a company or CEO of your own brand gitu. Kenapa doing those inner work is basically very crucial because it's a fundamental sebelum jump into
tampilan, Yeah. visual identity, dan bahkan cara komunikasi juga gitu kali ya. Ya. Mungkin aku coba jawab dulu dari tadi kamu sempat mention sebetulnya berarti brand essence itu tuh apa sih? Yes. Di beberapa episode sebelumnya sebenarnya kita sempat membahas bahwa as a brand owners we need to find and define our why. Yang mana itu akan menjadi sebuah core purpose, tujuan kita ada di sini itu tuh seperti apa sih gitu. Nah, proses untuk mencari that why sebetulnya menurutku karena lagi dan lagi gitu ya, kita selalu mengibaratkan brand itu tuh sama seperti manusia, sama seperti aku selalu mengibaratkannya kayak aku dengan diriku sendiri sih. Kadang mungkin bertambah usia aku jadi punya banyak hal pertanyaan di kepala aku, sebenarnya aku tuh ada di dunia ini buat apa sih? Ada di usia-usia itu ya. Betul. What is my purpose gitu. Dan memang ternyata apalagi kan sekarang juga lagi marak banget ya going to see a therapist, kemudian juga metode yang bisa kita lakukan untuk pada akhirnya kita tahu what is our purpose gitu, atau our why, our core essence. Well, basically how to be more mindful in everything ya. Yes. Dan proses untuk pada akhirnya kita nih sebagai manusia untuk tahu our core essence atau our core purpose itu kan pasti nggak enak karena ada banyak hal yang ada di dalam diri kita yang harus diubek-ubek, yang harus dikeluarin, bahkan we need to relearning about something gitu ya. Misalnya katakanlah tadinya yang kita pahami tentang love itu adalah A, tapi when we start to find our core truth, biasanya kita juga akhirnya relearning what is love for us gitu. And what is love for us again at this moment, what is good for us at this moment gitu. Dan itu pada akhirnya menurutku dengan proses memperkuat dan mendefinisikan strategi brand itu tuh juga sama gitu. We need to look deep inside to ourselves, to our inner self. What is our purpose sih sebetulnya? Dan memang sama kayak yang tadi aku bilang, prosesnya tuh pasti nggak enak gitu. As a brand owners mungkin ada banyak laporan-laporan yang harus kita buka lagi, padahal mungkin itu isinya semuanya merah. Terus misalnya akhirnya kita harus benar-benar facing the fact that mungkin ada beberapa customer yang juga nggak puas nih sama service yang kita berikan gitu. Iya, yang sering kutemui juga perasaan dari brand owners merasa why my product and service feels generic. Padahal sebetulnya ketika kita menggali lebih dalam, mereka bisa mengingat kembali sih pada saat itu perasaan apa yang mereka mau keluarkan atau mau sampaikan ke customer atau klien ketika customer atau klien itu berinteraksi dengan mereka gitu. Tapi as time goes by, they feel it's very generic. Kemudian banyak juga challenge di mana yang sering kutemui juga kompetitor melakukan ABCD. Should we go there? Shall we also put this kind of, mungkin kalau misalkan bigger corporations nggak terlalu promo, tapi even in B2B or even service business gitu, mereka banyak yang selalu melihat ke competitions bukan hanya untuk benchmarking atau untuk karena tetap ya melakukan bisnis itu kan you still have to always know what's going on around you, tapi lebih ke arah should we do the same? Kan kita selalu tanya juga who's your top 3 competitors, direct or indirect, dan mereka melihat oh si A begini, si B begini, si C begini, kita harus yang mana ya, or should we do all 3? Dan itu akhirnya banyak menimbulkan kebingungan di tim internal. I don't know if you notice, ada beberapa client of ours yang jadi merasa pergerakan tuh cepat sekali ya, dan pergerakan yang cepat itu mereka juga belum merasa punya landasan kita nih harus kemana sebetulnya. Beda kalau kita harus menuju ke satu titik, kemudian jalan ke sana emang harus dipercepat. But they kinda know already where to go. Yang challenging bagi tim internal itu ketika mereka harus berjalan cepat dan berlari cepat, tapi sehari ke kanan, sehari ke kiri, sehari lurus. Nah itu juga kurasa karena
the brand itself itu masih mengambang atau mulai kehilangan the sense of directions, sehingga akhirnya satu kapal besar itu harus terus putar arah, banting setir untuk bisa sampai ke tujuan. Itu salah satu apa ya? Is it symptoms or is it ya tanda-tanda lah yang langsung bisa terasa bahkan ketika berbicara mungkin like 5-10 minutes, I can usually sense right away bagian-bagian mana yang kayaknya harus dibenerin sama digali lebih dalam. Karena at the end of the day ketika kita menggali lebih dalam, kadang-kadang isunya beda. Iya kan? Kamu Betul. sering gak sih mengalami itu? Ini do we sign up for this gitu? Kayaknya isunya jadinya ternyata deep sekali ya. Ya, pastinya sering sih gitu, dan itu yang menurutku kadang-kadang ya itu tadi gitu ya, kalau kita ngomongin tentang inner work dari sebuah brand yang mana mungkin itu adalah satu proses yang sulit, pada akhirnya kita sebagai katakanlah brand consultant gitu ya, itu juga merasakan pada akhirnya the gap dan isu itu gitu. Bukan artinya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu, tapi kesulitan mereka untuk memahami their truth itu pada akhirnya membuat kita pun juga sebagai brand consultant, dari awal kita ngobrol yang menjadi isu apa, ternyata ketika kita sebagai pihak luar yang membantu mereka untuk mendalami the inner work, wah ternyata isunya lebih dari sekedar logonya yang udah kurang update nih gitu, atau dari komunikasinya yang juga mungkin sangatlah product oriented dan kita harus mulai shift ke yang lebih emosional. Tapi biasanya kayak yang tadi kamu bilang, ketika kita ngobrol sama tim internalnya, wah ternyata apa ya, the environment, the core values yang mereka live in itu juga udah nggak match gitu. Dan ketika kita menjabarkan hal-hal findings kita atau temuan kita, it's very enlightening ketika the brand owners finally see and accept ternyata selama ini komunikasi di eksternal tuh nggak pernah dapet yang pas karena isu ini ya, karena misalnya ternyata dari diri kita aja nih belum bisa mendefine what is our strength gitu, padahal bentuknya udah ada, istilahnya produknya udah ada, tapi the definitions ketika it's not clear, ternyata penerjemahan orang akan berbeda-beda gitu. Ya namanya juga manusia ya, menerjemahkan sesuatu pasti beragam. Jadi memang dari brand sendiri ada kebutuhan untuk even to define what is your strength, what is your core foundations. It's very necessary, so at least dari internal team juga punya understanding yang similar. Mungkin nggak harus sama persis gitu, tapi similar understanding. Dan itu kan kita dari point of view as a consultant. What make me curious also, kalau dari sisi customer gitu, karena kan kita juga kadang punya dua topik kan. Kita juga sebagai customer so many brands gitu. Do you have a good example of a brand that you can see as a customer, ini kayaknya memang brand ini udah do the inner work nih, they really know what they're doing gitu. Mungkin kita sepakat dulu nih ya, berarti ketika kita ngomongin brand dengan inner worknya, artinya mereka betul-betul mau mendalami, kemudian juga membuka semua hal yang mungkin pada akhirnya membutuhkan mereka untuk jujur. So honest is a big word ya. Yes. Supaya pada akhirnya mereka pun tuh juga tahu their core truth, dan pada akhirnya bisa mendefinisikan what's their core purpose dong gitu. Dan akhirnya si brand tersebut juga jadi punya satu esensi, satu komitmen yang kuat banget kita gunakan untuk menjadi the value proposition, hal yang membuat kita juga jadi bisa punya position yang kuat di market gitu ya. Kalau aku mungkin kali ini aku mau ngomongin tentang brand lokal. Ada Ada satu influencer,
influencer yang luar biasa sekali influence-nya Oke. terhadap para followers khususnya di dunia makeup and beauty, namanya Tasya Farasya. Who doesn't know her? Yes, apalagi dia punya Tasya Yang belum Farasya. tahu Coba cek ya, cek. Apalagi dia punya satu stem yang Tasya Farasya approve gitu. Oh, kita bukan endorse ya, kita bukan endorsement Yeah. ya. This Kita is bukan like endorse. This is our true opinion. Karena ini juga, maksudnya pada akhirnya aku juga jadi mengevaluasi brand yang dia develop gitu. Oke. Awalnya memang Evaluasi dari luar. betul, dan sampai akhirnya aku beli. Jadi, Oh, wow. Iya. Jadi awalnya memang aku tahu oke, ada influencer yang luar biasa banget nih gitu. Bahkan pokoknya ketika memang udah ada label Tasya Farasya approve, biasanya secara kualitas, secara produknya sendiri, brandnya itu tuh pasti kredibel lah gitu. Berarti Tasya itu approve other brands ya, Iya. not her own. Ini Not only dia hers. belum punya brand sendiri ya. Belum. Oke. Nah, terus akhirnya sama seperti yang mungkin kita juga sering lihat gitu. Ketika ada satu sosok yang berhasil menjadi influencer, Yeah. mereka merasa bahwa mereka sudah punya peluru yang kuat untuk pada akhirnya mereka membangun sesuatu. Mereka Yeah. bikin brand. Mau itu pada akhirnya dari influencer makeup, terus mereka bikin brand F&B. Mau abis dari influencer misalnya katakanlah lifestyle, abis itu mereka mau bikin brand fashion gitu. Yeah. Banyak deh gitu. Karena udah punya followers, sudah punya market, Betul. ya, udah ada community-nya juga. Dan gak bisa dipungkiri juga bahwa followers mereka yang banyak itu pada akhirnya menjadi sebuah privilege yang seringkali kita lihat juga jadinya membuat influencer ini jadi terbuai. Oke. Toh gue udah punya followers, pasti ada kok marketnya. Tapi misalnya gak jarang juga kita temui konten-konten, wah ternyata brandnya followers A atau followers B ketika dicoba broken promise nih misalnya. Oke. Jadi awalnya ketika aku melihat si Tasya Farasya ini, aku punya pertanyaan yang sama. Apakah betul produk ataupun brand yang dia create itu betul-betul stay true nih? Dia sebagai influencer beauty, makeup, kemudian dia selalu menyuarakan, bahkan dia suka cobain brand-brand yang mungkin ada di minimarket, Kak. Oke. Yang mungkin secara harga itu tuh very affordable. Yang mungkin kadang-kadang orang bertanya, bener nggak sih itu dibuat dari apa gitu. Iya. Tapi seorang Tasya Farasya itu berani untuk coba produk tersebut, dan kalau memang hasilnya bagus, dia akan selalu encourage orang untuk ayo disupport gitu. Nah, jadi ketika akhirnya beliau membuat brandnya sendiri, aku cuma melihat dari jauh nih. Oke. Ya udahlah, I figure gitu, maksudnya It only makes sense. Betul. It's very relevant to the Betul. market. Nggak tiba-tiba dia bikin brand furniture atau apa gitu ya. Ini ya beauty influencer bikin makeup. betul. Nah, sampai akhirnya ketika dia berhasil mendevelop dan melaunch brandnya, yang aku lihat pada saat itu tuh cuma ada satu produk kalau nggak salah. Which is adalah foundation. foundations. Seingatku ya. Terus abis itu aku mulai mikir nih, oh dia cuma ngeluarin ini doang gitu. Oh mungkin nanti akan ada banyak kali produknya yang lain gitu. Tapi kalau seandainya kamu lihat pun, dia sekarang udah punya beberapa variasi gitu. Oke. Tapi juga nggak tiba-tiba jadi satu brand yang punya beratus SKU, kemudian juga dengan variasi yang benar-benar dari A sampai Z gitu. Oke. Tapi benar-benar satu spesifik produk yang fokus, gitu. Jadi dari mulai foundation, akhirnya dia bikin primer, kemudian dia bikin setting spray, dia mulai bikin powder. Tapi itu nggak langsung ya. Jadi benar-benar di-develop satu-satu. Oke. Sampai tiba-tiba suatu hari ada salah satu sahabatku nanya, kamu masih pakai foundation A nggak gitu? Yang memang foundation ini tuh mahal lah gitu, dan memang semua orang tahu itu tuh bagus banget. Terus masih, aku lagi nyari nih, terus aku dikasih tahu katanya si Mother of Pearl, brandnya Tasya Farasya ini bagus banget. Kemarin ini aku lihat temanku dan memang hasilnya bagus sih gitu. Terus Are aku you kayak, curious at that moment Masa atau sih? lebih ke pesimis? masa sih, aku punya pertanyaan itu, masa Oke. sih gitu.
Karena ya memang yang jagoan aku ini semua orang udah tahu lah gitu, dari mulai foundation, powder gitu, semua orang tuh udah tahu gitu. Jadi tadinya karena memang aku bukan makeup junkie, jadi tuh aku nggak gampang pindah Ganti-ganti, dan gampang pindah-pindah yuk. percaya gitu, karena aku takut nih. Dan sayang kayak- muka ya, Betul. takutnya tiba-tiba jerawatan. Tapi akhirnya itu bikin aku jadi penasaran. Oke, aku mau coba gitu. Jadi aku mulai dengan beli lipstiknya waktu itu. Oke. Dan surprisingly ternyata waktu aku pakai bagus banget malah menurut aku, kalau di aku ya. Terus akhirnya aku coba beli produk-produknya yang lain, dan sampai akhirnya aku merasa, oh berarti emang ternyata kalau seandainya gue susah banget nih cari si brand yang aku sebelumnya, karena di sini juga nggak terlalu banyak store-nya, nggak apa-apa dong berarti ternyata pakai brandnya Tasya Farasya gitu. Sampai akhirnya aku jadi coba deep lebih jauh lagi tentang gimana caranya dia mendevelop si brand Mother of Pearl ini gitu. Dari situ akhirnya aku cukup amazed dan aku sangat mengagumi cara dia dalam mendevelop brand Mother of Pearl. Aku merasa dia tidak hanya karena dia punya followers yang berjuta-juta, akhirnya dia memanfaatkan followers itu tidak sebagaimana mestinya gitu. Dia betul-betul stay true sebagai beauty influencer. Dia ingin bisa membuat followersnya pada akhirnya juga bisa puas dengan sebuah produk dengan harga yang terjangkau. Dan waktu aku cari tahu pun dia mendevelop satu produk itu tuh lama, makanya jadi itu dia mendevelop satu. Dan itu yang membuat ternyata akhirnya produk yang dia develop itu tuh ya nggak bisa banyak, dan ketika keluarin itu memang jarak antara produk A ke produk B itu tuh cukup lama gitu. Di situ aku sangat amat kagum juga, karena artinya dia betul-betul mencari tahu what is truly me, not only as a business owner, tapi dia dengan dirinya sebagai influencer, terus kemudian passionnya dia juga di makeup dan beauty. Gimana caranya dia bisa memadukan dua hal tersebut untuk pada akhirnya dia create sesuatu dan bisa dia tawarkan untuk followersnya dan bahkan yang bukan followersnya. Kalau aku menganalisa sedikit dari cerita kamu, so I assume bahwa apa yang ingin dia berikan tuh adalah good quality product at affordable price. Yes. Apakah itu sesuatu yang wow, inovatif banget, new idea? Enggak sih sebetulnya. I don't think so. Iya. Tapi I think it's harder to actually stay true to that, given pasti banyak opportunity untuk seorang brand owner ini bisa melakukan banyak hal, merambah kemana-mana. Bahkan mungkin kalau dengan oke, kita tambahin berapa shades ini, udah ini cepet ya kita bikinin, ada maklon di sini bisa cepet nih, ayo come on kejar momentum untuk sales gitu. I'm pretty sure it's very doable, tapi the fact that this person, again ini adalah asumsi kami, melihat dari semuanya lah ya, kita mempelajari semuanya, itu adalah no, I want to build this and I want to do it right, and I want to deliver the best product possible at an affordable price, also safe, dan itu menurutku to focus, for a brand to focus on their product itself is not easy. Setuju banget. Karena banyak sekali temptations, apalagi kita sempat bahas di beberapa episode sebelum ini tentang how to make a brand pretty but not empty. Salah satunya adalah dengan adanya narasi yang kuat tentang brand itu gitu. Yang sering kutemui juga narasi yang kuat itu kadang disalahartikan, it has to be very emotional, it has to touches your heart, sehingga kadang-kadang banyak brand juga yang memutar otak untuk jadi story kita apa nih, story kita apa nih gitu. Instead bahkan of, mungkin yang nggak ada diada-adain. Karena ini bisa touch people's heart nggak ya gitu. Kayaknya kurang deh. Tapi sebetulnya as simple as
I wanna develop an affordable price with good, very good quality product for my consumer. It is also a story, Yes. and you can make it somehow. It will be translated emotionally kalau you do it genuinely gitu Iya, kan. iya. As a customer nggak harus merasa dibuai oleh kata-kata, tapi dia tuh emang udah bagus lagi. Gue Iya, sih suka iya, banget iya, sama iya, produknya. iya. Itu kan juga Betul. emosi kan. Betul. It touches your emotions in a way. Dan kenapa menurutku juga bahkan aku sendiri percaya bahwa Tasya Farasya as a brand owner, she did her inner work to really find out what's her brand truth. Karena menurutku produk yang tadi kamu mention, good quality product dengan harga yang affordable, menurutku itu juga hasil pada akhirnya dia betul-betul mendalami dan istilahnya apa ya, menerima, membuka diri dengan market dia dan juga market Indonesia. Karena kan biasanya kadang-kadang kalau orang dengan followers yang sudah cukup tinggi atau dia dengan personal branding atau brand dia yang sebelumnya itu sudah sangatlah dikenal, kadang-kadang kecenderungannya adalah pada akhirnya mereka bikin brand dengan harga yang slightly jadinya di atas gitu istilahnya. Selalu ngejarnya ke sana masuklah lah si ya. price positioning. Betul. Yang premium gitu. Tapi Tasya Farasya betul-betul paham bahwa dia sebagai influencer di Indonesia atau bahkan menurutku mungkin followers dia juga dari negara-negara tetangga sih kayaknya gitu. Yang mana secara social economic status itu juga sangatlah Sangat beragam. beragam. Tapi gimana caranya ya supaya dia bisa bikin produk yang betul-betul bisa masuk ke segala SES, kemudian segala psikografi, demografi, kemudian juga secara ya behaviornya gitu. Brand itu betul-betul bisa mendeliver apa yang ingin dia sampaikan, good quality product dengan harga yang juga affordable gitu. Dan biasanya brand itu malah lebih sulit untuk menjangkau berbagai SES, betul. ya kan? Karena itu very broad, layernya juga jauh lebih kompleks. Dan apabila ada brand yang memang bisa touch people's heart, touch consumers' heart on every level, dampaknya besar sih. And I think it's also good for persepsi Indonesian brand, local brand as well. Selama ini kita juga selalu berpikir kalau murah, kualitasnya biasa aja serem nih ya gitu. Apalagi it's something kalau itu tentang either suplemen atau skincare atau apa ya, pokoknya body care gitu ya, serem ya gitu. Tapi itu bisa terpatahkan, artinya she opens up a lot of opportunity for other players as well to actually do it's not the same, tapi going into that route, don't mess with the quality, and you can also deliver that quality. Tapi ya Kak, aku penasaran juga sih menurut kamu, karena buat aku pribadi gitu ya, kalau kita ngomongin tentang inner work and do our own inner work, buat kita aja sebagai manusia itu tuh rasanya takut, lelah, capek, susah. It's not sexy at all. You have to like unpack a lot of things. Itu tuh kayak berat. Jadi I cannot imagine ketika brand, sebuah entitas yang pasti ada banyak banget elemen di dalamnya, harus melakukan their inner work. Which is menurutku akhirnya aku jadi punya pertanyaan, banyak nggak ya kira-kira brand yang based on your experience trying to skip doing their inner work? Banyak. Coba cerita dong. Tapi case-case yang kutemu itu mostly the good thing is case-nya yang banyak kutemu itu adalah they don't know that they have to do the inner work. So it's not necessarily enggak lah, ngapain lah gitu. Ada yang seperti itu, dan biasanya ya aku sih jujur-jujuran aja. Kalau seperti itu ya mungkin your solution is not like the whole brand development process gitu. Mungkin bisa langsung ke mau apa nih, mau bikin event, ya go to event organizer to build an event for you.
you want to change your logo, okay, I can connect you with a very good designer that can help you put your visions on paper gitu. Jadi aku pun bisa memberikan solusi. If you want to skip that part, yes you can. Tapi ya maksudnya enter at your own risk, and sometimes also kan kita juga nggak selamanya tahu yang terbaik untuk mereka. Mereka juga pasti tahu mereka di state itu tuh lagi butuhnya apa. But if they wanna do that inner work, then ya itu salah satu my passion juga ya, untuk uncover a lot of things dengan beberapa step yang, nah itu tawar menawar biasanya di situ tuh, kayak tawar menawar waktu gitu ya. Nggak usah lah, langsung aja ke situ ya. Nggak bisa pak, nggak bisa bu. Nanti kita jadi nggak dapet insight-nya gitu, karena we have to find all the puzzle pieces and we try. Karena memang bagi mereka juga sulit itu terasa bukan karena mereka nggak bisa kalau menurutku, tapi karena they're too close to the brand, they're too close to their daily life, sehingga kadang ya kalau deket banget kan gak kelihatan ya, I cannot even see my ring gitu. You have to kind of like step back a bit and then you can see, oh ini ternyata butuh some work di sini, di situ gitu. Nah di situ menurutku adalah sebuah opportunity for me to explain kenapa that part is important, why that part is crucial. Biasanya if I talk to C-level of a company atau brand owners yang sudah membangun brand mereka dari awal, they get it kok, because doing the inner work is actually good for business at the end of the day. And if they're a true business person, they'll understand why it's necessary. Palingan yang biasanya tetap terpush itu adalah, tapi tahun depan kita ulang tahun ke-20 ke-25, bisa nggak agak dipepet dikit nih supaya momentumnya dapat. Nah ya itu namanya challenge kehidupan ya. Tapi setidaknya it's nice to meet people that understand that all those work is necessary for them to grow and for us to help them to grow gitu. Kalau yang sudah kujelaskan seperti itu masih bukan berarti nggak paham, tapi mungkin masih belum sejalan ya, mungkin kita belum berjodoh. And it's okay. Dan biasanya kayak gitu juga kita masih keep in contact untuk little chat, advice gitu. Karena at the end of the day, when the time is right, they'll realize. Ketika sebuah brand mau be vulnerable, jujur, dan pada akhirnya do the inner work, ternyata efek yang bisa diberikan dari brand tersebut, mau itu brand lama ataupun brand baru, itu menurutku long last banget loh kak. Iya, yang aku lihat kalau dari brand baru tuh memang punya challenge tersendiri. Brand-brand yang baru mulai, they're racing against time to launch something or to communicate something, sehingga kadang bisa dimaklumi bahwa they don't have that much time to do self discovery. Cuman biasanya brand baru itu malah fresh dengan why you wanna do it, why you wanna start this business, why you wanna create this brand. Biasanya dengan beberapa pertanyaan awal, we get the sense right away, and then kita coba cari jalan tengah. Kira-kira, again karena mungkin we've done this for 15-20 years, jadi kita udah ada toolkit tersendiri lah gitu ya. I think you can go to these directions, and then we'll see, maybe in the next 6 months we'll have to readjust, tapi not pivoting, lebih ke fine tuning. Dan I always say also bahwa as a new brand, be agile. As long as you know why you start this brand and start this business, it's good enough. Itu jadiin anchor, bukan berarti itu harus menjadi identitas brand dia saat itu juga. Be agile, sehingga every quarter, every semester, you can still develop
a relevant campaign, relevant brand, tapi nggak kehilangan jati diri. Karena kalau udah mulai kehilangan jati diri, itu mulai nih muncul simptom-simptom brand yang kehilangan jati diri. Coba kita bahas, apa aja tuh simptomnya? Menurutku sebagai customer Gejalanya apa dulu myself nih ya, yang sebagai kamu customer lihat? myself, setidaknya pasti muncul pertanyaan, kenapa gini sih? Kenapa gini sih-nya itu tuh bukan cuma soal yang biasanya orang pikirkan gitu, katakanlah misalnya logonya atau campaign-nya gitu, tapi bahkan kayak ketika customer berinteraksi kembali dengan si brand tersebut, mereka rasanya jadi apa ya, nggak kenal gitu. Kenapa tuh mereka bisa jadi nggak kenal padahal tadinya kenal, jadi tidak sayang padahal tadinya sayang? Bisa jadi karena yaitu tadi banyak hal-hal atau keputusan-keputusan yang diambil just because they feel like they need to, tanpa mereka lihat lagi dulu apakah that's the right thing to do, apakah itu sesuai dengan value mereka, apakah itu sesuai dengan core truth mereka gitu. Mungkin ujungnya jadinya kayak every campaign-nya berubah-berubah terus. Bahkan menurutku sekarang udah bukan soal seasonal campaign gitu, karena sekarang kita semuanya juga era konten gitu ya Kak. Setiap hari bisa aja muncul trending konten baru gitu. Even kemarin aku baru notice gitu, tiba-tiba ada konten trending di mana mereka berusaha untuk bikin postingan soal sorry not so sorry lah gitu. Yang menceritakan oke, mereka minta maaf kalau ternyata customer setelah pakai sabun mereka kulitnya jadi lebih halus, apalagi yang kulitnya sensitif itu jadi nggak gatal-gatal lagi gitu. Oke, satu lucu, tapi ketika tiba-tiba semua brand dan tiba-tiba kita ngelihat brand yang kita suka banget atau yang kita Melakukan sayang hal yang banget, serupa, jadi melakukan ikut-ikutan hal yang tren. serupa, betul kan jatuhnya jadinya sebagai customer, kok tumben banget sih brand ini jadi ikut-ikutan tren, padahal biasanya mungkin postingannya selalu punya Ada message makna. dan makna tertentu Iya. gitu. Itu yang menurutku biasanya muncul sih. Dan balik lagi tadi kamu bilang apakah customer akan melihat atau merasakan, menurutku bahkan kayaknya yang paling pertama akan merasakan hal tersebut adalah si customer sih. Salah satu symptoms brand yang skip the inner work tuh yang aku sering alami juga, the internal team ketika ditanya what this brand stands for, you ask 10 people and you will get 10 different answers. Padahal mereka udah yakin my answer is right. Dan apakah their answer is wrong? Setelah 10 jawaban itu dikumpulin, nggak juga. Sebenarnya jawaban itu sebagian benar. Tapi it never creates like a whole story. Jadi pemahaman mereka tentang brand itu pun fragmented. Yang satu melihatnya A, satu hanya melihat B, padahal it's a whole A, B, C, D, E, F, G semua as a whole story gitu. Nah, dampaknya apa yang sering kulihat juga, akhirnya komunikasi mereka fragmented juga. Dan this brand in particular pada saat itu wanna do the rebranding gitu atau repositioning karena mereka merasa komunikasi kita kok kayaknya nggak tepat ya, nggak nyampe nih, padahal we try so many things tapi nggak pas gitu. Selalu pada akhirnya our customer ketika kita cari tahu, they don't know that our specialty is this and not only that gitu. Apakah kita harus ganti who we are, ganti logo atau reposition gitu. Nah ternyata memang challenge terbesar from this brand itu adalah internal clarity. Dan setelah seluruh tim on board dengan pemahaman yang sama, they don't need to change their logo at the end of the day. They don't need to change their color. Bahkan selama ini the way they communicate tuh tone-nya
udah bener, cuman isinya yang nggak pas gitu. Jadi memang ku pelajari dari situ, dampak pertama yang terefek tuh internal team. Brand yang jadinya karena internal team terdampak, they got scattered and fragmented, akhirnya komunikasi keluar juga jadi scattered and fragmented, akhirnya kamu sebagai customer, what you see is this brand always changing gitu. Padahal dari top management setauku saat itu mereka nggak berubah-berubah, tapi internal clarity-nya yang nggak ada. So I think that's also a good reflection yang para brand leaders and brand owners bisa pause, be more mindful, refer to our first episode. Sometimes you need to pause and reflect back, apakah ini sudah sesuai dengan kekuatan brand kita ya? Iya. Karena menurutku salah satu hal yang indahnya adalah ketika kita mau membuka diri dan memberikan kesempatan ke brand kita untuk akhirnya do our inner work. At the end of the day, semua inner work ini dan semua PR-PR yang pada akhirnya kita lakukan ini bisa membuat brand kita itu rasanya lebih grounded, lebih jejak. Dan kayak yang mungkin beberapa hal yang tadi udah kamu mention sebelumnya gitu, ketika brand kita jatuhnya lebih jejak, lebih grounded, as a brand owner pasti kita nggak akan mudah tergoyahkan dengan misalnya tren yang baru aja trending, terus tiba-tiba ada gesekan-gesekan dari eksternal yang mungkin juga membuat kita jadi mempertanyakan posisi brand kita gitu, atau black campaign dari kompetitor. Yes. Itu juga sering terjadi tuh. Iya, itu dia sih. Jadi menurutku memang mungkin rasanya as a brand owner gitu ya, ketika ada pihak ketiga seperti kita misalnya menanyakan banyak hal, karena kan sebenarnya kita sering ya Kak, kayak buat apa tahu sampai situ gitu, atau dan bukan karena pengen tahu aja, enggak kok. Betul. It all have a reasons why it needs to be asked. Yes, karena goal utama dari proses brand development program atau rebranding program itu pada akhirnya ingin membantu setiap brand owners untuk bisa lebih jejak nih. Dan jejaknya juga mungkin banyak orang yang berpikir nanti brand gue jadi berubah banget dong, atau brand gue jadi berbeda banget dong gitu. Sebetulnya enggak gitu. Kayak di episode-episode kita sebelumnya, kita akan tetap mempertahankan sebetulnya apa yang sudah ada dan sebetulnya bisa menjadi kekuatan. Tapi mungkin ya karena itu tadi, saking kita sudah terlalu dipenuhi dengan target atau misalnya kayak isu-isu yang terjadi, akhirnya kan kita kadang-kadang suka lupa ya. Dan proses doing the inner work ini adalah ya proses yang sebelum-sebelumnya juga udah sempat kita sharing gitu, adalah re-evaluating, readjusting your strategy, yourself, which is adalah the brand itself. Terus kemudian bagaimana kita pun juga pada akhirnya ingin berkenalan dengan audiens kita. Jadi menurutku as a brand consultant, ketika kita membantu klien atau brand owners untuk do their inner work, pasti kita akan tetap mempertahankan apa yang sebetulnya sudah ada, tapi memang ya terlupakan itu tadi gitu. Kalau kamu ngomong tadi mungkin a reflection dig gitu deep. Ya. Yes. Sebuah proses refleksi diri, apa yang sudah baik kita perkuat dan kita munculkan kembali, apa yang mungkin harus agak di-tweak, agak di-adjust. Proses-proses itu pun juga akan kita lakukan gitu. Untuk apa? Pasti untuk pada akhirnya si brand ini bisa jadi lebih grounded itu tadi. Karena menurutku ketika brand ini juga udah lebih jejak dan udah lebih grounded, aku yakin itu juga memunculkan satu kepercayaan diri kok di brand owners. Tapi juga bukan cuma brand owners, tapi internal team, brand teamnya apalagi, untuk bisa menyuarakan campaign-campaign yang memang dari dalam gitu dan lebih align. Betul. Timnya lebih paham juga harus berkata apa, melakukan activations yang seperti apa.
Sebelum kita menutup segmen terakhir ini, I also wanna share and discuss about biasanya apa sih yang men-trigger brand needs to do in a work. Karena kita dari tadi juga membahas it has to be done and it's very ideal in a way. Tapi when and what kind of brand or in what position a brand should start doing the inner work? Siapa mau jawab aja? Saya. Silakan Ibu Grace. Mungkin kalau aku personally ya Kak, aku merasa ini connected sama episode kita sebelumnya. Oke. Ketika aku as the brand team atau aku sebagai brand owners itu udah mulai merasa lelah sampai udah nggak tahu lagi sebetulnya. The brand fatigue. Yes. Because the brand fatigue is real. Yes, I think it's the right time for me untuk pada akhirnya realigning lagi ke dalam. Okay. At least itu yang aku lakukan di brandku sendiri ya, di Loh gitu. Ketika aku udah mulai nggak tahu nih, apa lagi ya, atau misalnya sosmed juga ngomongin apa lagi ya gitu. Karena menurut aku kayak misalnya kalau aku lagi bingung perkara sosmed gitu ya, apa kita foto lagi ya? Tapi again, foto will always be a photo gitu loh. Tapi kan makna yang ada di dalamnya yang harus betul-betul memang sesuai kan sama esensinya Loh in this case. Tapi ketika aku pun juga nggak tahu apa yang mau difoto atau apa yang mau aku taruh di dalam Dan foto setiap itu, ide rasanya it's just a bad idea. Iya, dan kayak kayaknya ini udah deh, ini kayaknya sama aja deh. That's when I feel like okay, maybe it's time for me untuk realigning, and that's where I understand about brand fatigue is real gitu. Right. So first brand fatigue, and then brand fatigue itu kadang muncul karena you just feel lost gitu kan. Mau apalagi nih pembedaku dengan yang lain itu seperti apa. Also biasanya inner work bisa dilakukan on a positive side is when you're already good and you wanna expand more. Yes. You wanna grow. When you wanna grow, pasti kan investment banyak masuk tuh. For you to grow your business in any way, shape, or form. Akan sayang banget kalau investment itu masuk and then you don't do it right. So I think it's also crucial to do inner work for a brand ketika you want to expand. And it's time for you to grow, to become bigger atau to venture out to new market, getting more customer from a different segment. It's crucial. Kemudian merger and acquisitions, I think that's also a lot of case di mana itu membutuhkan inner work, karena disitulah ada dua bagaikan manusia, ada dua individu bersatu Menikah, membangun sebuah rumah tangga, and in business and building brands also happens ketika apakah ada merger, akuisisi. Baik itu mayoritas, minoritas, tapi ada entity baru yang masuk ke sebuah entity yang sebelumnya gitu. Pasti internal culture juga harus di-align, pemahaman tim juga harus sama nih, jadinya moving forward kita mau dikenal sebagai apa. Di luar dari M&A, sebetulnya in general pivoting business juga itu inner work yang harus dilakukan tuh kalau memang secara bisnis change directions, whether it's because force major dari luar, kondisi eksternal, atau memang it's time for the company to grow tapi grow yang berbeda gitu kali ya. Karena pasti di hal-hal tersebut, whether you wanna evolve your business, you do merger and acquisitions, pivoting business, itu pasti your customer base berubah, segmennya juga berubah, dan akhirnya pemahaman tim internal harus benar-benar dalam dan tepat gitu, supaya apapun yang brand itu lakukan di kemudian hari ya nggak menjadi sebuah cost, melainkan sebuah investasi bisnis untuk tumbuh, ya nggak sih? Setuju. Do you have any closing thoughts maybe on this matter?
because work on your inner self to have inner peace di dalam brand juga itu kan hal yang fundamental ya. Iya. Mungkin buat mereka yang sedang membangun brand atau mungkin mereka adalah leaders yang harus memimpin sebuah company yang pastinya juga merepresentasikan sebuah brand. Iya. Mungkin satu hal yang ingin aku sampaikan dan menurutku ini adalah satu hal yang seru gitu ya. Oh jadi nggak melulu ayo kita Iya, do kayak the work gitu ya. doing inner It's work. fun. I know it's hard gitu, tapi apa ya? Aku yakin sebetulnya itu juga bisa menjadi sebuah proses yang juga menyenangkan gitu. Satu hal yang ingin aku sampaikan adalah sebetulnya sama seperti manusia gitu. Pada akhirnya brand pun juga atau aku secara personal gitu akan menganalogikan doing inner work for your brand itu sama aja dengan brand ini juga kita ajak untuk meditasi. To take a pause sehingga pada akhirnya kita bisa listen to ourselves. Kita jadi tahu sebetulnya kan kalau kita meditasi juga gitu ya, saking kita diem terus gitu dan duduk di satu posisi yang sama, kadang-kadang kita bisa ngerasa di bagian badan tuh mana sih yang kayaknya jadi pegel duluan, mana sih yang kayaknya nih ternyata nggak itu enak yang gitu. membutuhkan Yes. work gitu. Tapi Yes. sebelum menutup lagi, ini dari tadi sebelum menutup segmen selalu ada tambahan-tambahan. I can see that is effective for brand yang memang owned by you. Like you created the brand from the beginning. You know at the very beginning why the brand exists. Yeah. Tapi gimana nih untuk brand leaders yang harus memimpin brand yang bukan mereka yang bangun dari awal, like all the brand leaders or executives yang memang ditempatkan untuk membangun bisnis dan brand tertentu, how can they do the inner work and ketika mereka juga mungkin not there at the very beginning? Menurutku pada akhirnya jatuhnya ini kalau pandangan aku pribadi ya Kak, menurutku pada akhirnya ya sama sih gitu. For us to menyarankan mereka untuk take a pause, breathe, supaya akhirnya bisa mendengarkan diri sendiri, karena itu pun juga bisa dilakukan oleh leaders yang memang mungkin mereka baru mengenal kali diberikan ya. tugas untuk memimpin gitu ya. Mungkin beliau-beliau ini butuh beberapa waktu untuk adjusting to really understand, dan cara mereka untuk betul-betul bisa memahami itu adalah ya dengan meditasi itu. Dan ketika yang aku maksud meditasi brand. Ya meditasi brand ini juga bukan artinya kayak kita diem aja gitu ya. Tapi kan di proses meditasi brand ini juga mungkin yang tadinya beliau-beliau ini selalu sibuk kanan kiri, tapi ini adalah momentum yang tepat untuk Mendengar, membuka ya? diskusi dengan Oke. internal team gitu, Oke. supaya bisa mendengarkan mereka. Oke. Kita cari tahu dig deep juga apa sih yang mereka rasakan gitu, supaya pada akhirnya semua keputusan yang nantinya akan kita ambil itu pun juga sebuah apa ya, collective aspirations, bukan cuma dari mereka yang sebagai leaders, tetapi juga mereka-mereka yang selama ini do the work gitu, internal timnya gitu, yang memang selama ini mungkin sebelum masa kepemimpinan beliau udah mulai tuh ngerasain si pegel-pegel itu pegel-pegel gitu. ini brand fatigue-nya udah kerasa. Jadi berarti baliknya itu adalah ke internal alignment dulu ya. Yes. I do agree.